Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'an samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farja'il basara hal tara min futur thumma rja'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasiran. Di sini kami dari kelompok 4 manajemen dakwah 3C ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema hakikat, struktur, dan fungsi dakwah sebagai sistem. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Gina Rahmani. Selanjutnya ada Najla Afiana, ada Nahla, Afifatun Nisa, Rangga Muhammad Hashim, ada saudara Muhammad Zidan, dan terakhir saudara Muhammad Abdur Rauf. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dakwah. Apa sih hakikat dakwah itu? Nah, hakikat dakwah di sini dimaksud itu mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan salah satu pilar terpenting dalam Islam. Tanpa dakwah, Islam tidak akan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia. Secara hakikat, dakwah Islamiyah merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam kegiatan manusia yang beriman dalam masyarakat melalui cara tertentu. Demi terwujudnya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan manusia, kegiatan tersebut sering disampaikan secara individu ataupun kelompok melalui berbagai metode dan sarana yang bertujuan untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hakikat dakwah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek teologis. Dakwah memiliki dasar teologis yang kuat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Perintah menyampaikan ajaran Islam tercermin dalam banyak ayat di Al-Quran. Tugas dakwah menjadi tanggung jawab setiap muslim sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah untuk menyebarkan kebenaran dan petunjuk Islam. Yang kedua ada aspek historis. Rasulullah merupakan teladan utama dalam sejarah Islam. Dari awal kenabiannya, beliau gigih menyampaikan pesan tauhid dan kebenaran Islam kepada masyarakat. Proses dakwah Rasulullah melibatkan perjuangan fisik dan intelektual serta keteladanan karakter yang memikat hati orang-orang yang pada masanya. Selanjutnya ada aspek sosiologis. Dakwah bukan sekadar penyebaran ajaran agama, tetapi juga merupakan upaya membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ajaran Islam mencakup nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat yang tercerahkan oleh dakwah diharapkan dapat membentuk struktur sosial yang berlandaskan keadilan, persatuan, dan kebersamaan. Selanjutnya ada aspek psikologis. Dakwah memiliki dampak psikologis positif, memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Pesan dakwah dapat membangkitkan semangat keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup, memberikan tujuan hidup yang lebih tinggi dan makna yang mendalam. Dengan memahami keempat aspek ini, kita dapat melihat bahwa dakwah bukan hanya aktivitas keagamaan semata, melainkan sebuah konsep yang melibatkan dimensi teologis, sejarah, sosial, dan psikologis untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang struktur dakwah. Struktur dakwah adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah. Struktur dakwah dapat juga membantu untuk memastikan bahwa kegiatan dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien. Umumnya struktur dakwah ini melibatkan beberapa komponen utama, dan berikut adalah penjelasan serta bagian yang dapat saya gambarkan antara hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah subjek dakwah atau dai.
itu adalah individu atau kelompok yang berinisiatif menyebarkan ajaran Islam, bisa berupa ulama, ustazah, aktivis dakwah, dai perkotaan, dai komunitas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah objek dakwah atau kita sebut mad'u. Ini termasuk individu atau kelompok yang menjadi sasaran ajaran agama Islam, bisa berupa umat Islam yang ingin memperdalam iman, non-muslim, atau kaum marginal atau masyarakat dengan permasalahan tertentu. Selanjutnya itu adalah materi dakwah. Materi dakwah ini merujuk pada aturan Islam dalam segala aspek, mulai dari fikih, tauhid, akhlak, sosial, dan kemasyarakatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan struktur dakwah yang keempat, yang itu ada metode dakwah. Yang mana metode dakwah adalah cara yang ditempuh oleh dai untuk berdakwah, yang mana isinya berisi strategi juga teknik dalam berdakwah, sehingga dapat mencapai tujuan dakwah yang efisien dan juga efektif. Di mana dalam metode dakwah ini ada banyak macam. Yang pertama adalah metode dakwah bil hikmah, yang artinya adalah metode dakwah yang digunakan secara arif dan juga bijaksana, sehingga pihak yang didakwa ini tidak merasa terpaksa, juga tidak merasa tertekan, namun ia tuh atas kemauan dirinya sendiri. Terus ada dakwah bil lisan, yang artinya adalah dakwah dengan cara penyampaian lisan dengan kata-kata. Terus ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang digunakan dengan bentuk kerja sama amal nyata. Lalu juga ada dakwah mujadalah billati hiya ahsan. Artinya adalah dakwah yang digunakan dengan cara berdebat. Terus ada dakwah mau'izatul hasanah, yang artinya adalah dakwah dengan cara nasihat. Struktur selanjutnya adalah struktur materi dakwah, yang mana materi dakwah adalah alat ataupun saluran yang digunakan untuk menuangkan ide-ide dakwah agar dapat dipahami oleh para mat'u. Bentuk-bentuk materi dakwah ini beraneka ragam. Yang pertama ada bentukan seperti lisan, yang mana bentuknya bisa ceramah, khutbah, nasihat, pidato, dan lain-lain. Lalu ada tulisan, yang mana bisa berupa buku, terus berupa risalah atau surat, koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Lalu ada juga bentuknya seperti lukisan, yaitu seni lukis, seni gambar, terus foto, dan juga film. Lalu ada juga audio dan visual, yang mana berupa tape recorder, CD, proyektor, televisi, telepon, dan sebagainya. Yang terakhir ada budaya, yang mana budaya ini dari budaya daerah setempat yang diambil oleh para pegiat dakwah sebagai wasilah. Struktur yang terakhir ini adalah evaluasi dan juga penilaian. Evaluasi ini sebagai teknik penilaian yang dilakukan secara berkala untuk program dakwah melalui metode yang tepat. Setelah dilakukan evaluasi penilaian, akan disesuaikan dan juga diperbaiki hal-hal yang menurutnya tidak sesuai, dan juga agar menjadi lebih baik dakwah tersebut. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi dakwah. Fungsi dakwah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi internal, yang kedua ada fungsi eksternal. Fungsi internal sendiri adalah fungsi yang berkaitan dengan pembinaan umat Islam. Fungsi internal dakwah meliputi fungsi pendidikan, fungsi pembinaan, dan fungsi pemersatu. Yang kedua ada fungsi eksternal. Fungsi eksternal adalah fungsi yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat luas. Fungsi eksternal sendiri, fungsi eksternal dakwah meliputi ada fungsi dakwah bil hikmah, fungsi dakwah bil mauizah hasanah, fungsi dakwah bil qudwah hasanah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem dakwah.
Sistem dakwah merujuk pada pendekatan terorganisir atau struktur untuk menyampaikan ajaran Islam dan mempromosikan bimbingan keagamaan. Ini melibatkan berbagai metode seperti ceramah, program pendidikan, dan kegiatan masyarakat untuk menyebarkan pesan Islam. Komponen dan strategi spesifik dapat bervariasi teman-teman, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Sistem dakwah juga mencakup penggunaan media modern, platform online, dan jejaring sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas. Hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem. Hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem melibatkan organisasi dan proses komunikasi yang bertujuan menyebarkan ajaran agama atau nilai-nilai moral. Struktur dakwah mencakup subjek dakwah atau dai, objek dakwah atau mad'u, materi dakwah, metode dakwah, dan media dakwah. Sedangkan fungsi dakwah melibatkan pendidikan, persuasi, dan pembinaan moral dalam masyarakat. Sistem dakwah bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan menyebarkan ajaran agama dan membentuk nilai-nilai positif dalam komunitas. Secara keseluruhan, hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang taat pada nilai-nilai agama, mengedepankan moralitas, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Saya akan melanjutkan tentang kesimpulan materi hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem. Jadi kesimpulannya ini ada yang menjelaskan hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem melibatkan organisasi yang struktur untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan tujuan mendidik, mengajak, dan juga membimbing masyarakat dalam praktik keagamaan. Sistem dakwah mencakup komponen-komponen seperti pengajaran, penyebaran informasi, dan juga pembinaan moral yang bersinergi untuk mencapai tujuan penyampaian nilai-nilai agama kepada khalayak. Dakwah sebagai sistem juga melibatkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga strukturnya dapat berubah sesuai konteks sosial dan teknologi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.